الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sedikit membaca beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah Nabi Muhammad secara singkat. Setelah kita keluar dari bulan Rabiul Awal kemarin, di Rabiul Awal kita tidak sempat membahas tentang sejarah Nabi, maka malam ini kita akan bahas secara ringkas perjalanan hidup Nabi dari umur 1 sampai 63 tahun. Insya Allah nanti setelah selesai kita membaca ini, baru kita akan memulai kitab namanya Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq, karangan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Karangan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Sayyidina Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, juga mertua Habib Zain bin Smith yang berasal dari Baydha tetapi wafat dan dimakamkan di Ma'la di kota Mekah. Baik, langsung saja ketika kita berbicara Nabi, kita berbicara Nabi Muhammad di umur 1 sampai 5 tahun. Kita tidak bicara proses kelahiran karena sudah sering kita mendengar tentang proses kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya ketika Nabi lahir, Nabi disusui oleh ibu beliau sendiri, yaitu Sayyidah Aminah. Beliau disusui oleh ibu beliau sendiri. Lalu menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Arab saat itu bahwa apabila ada anak lahir, maka anak ini akan disusukan orang lain dan tinggal di perkampungan. Jadi anak-anak itu diletakkan di kampung-kampung. Maka Nabi diasuh oleh seorang perempuan yang bernama Halimah dari perkampungan Bani Sa'ad, dari kabilah Bani Sa'ad, yaitu Halimatus Sa'diyah. Sehingga Nabi disusui oleh Sayyidah Halimah. Ketika Nabi datang, Halimah ini merasakan keberkahan yang luar biasa. Dari yang tadinya beliau punya ternak yang tidak banyak, susunya tidak banyak, begitu Nabi datang ternaknya bertambah banyak dan binatang ternak ini memiliki susu yang melimpah ruah. Yang disadari oleh Halimah semua itu adalah berkah kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai akhirnya Nabi Muhammad ini mendapat satu peristiwa, yaitu dada Nabi dibelah oleh para malaikat. Jadi dada Nabi dibelah, hati Nabi dibasuh menggunakan banyu Zam-Zam, yang ulama kita mengatakan di dalam pandangan zahir seakan-akan hati Nabi dibasuh, tetapi hakikatnya bukan hati Nabi menjadi mulia karena dibasuh dengan Zam-Zam, tetapi banyu Zam-Zamnya yang mulia karena bersentuhan dengan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika hati Nabi itu dibelah, dada Nabi dibelah, maka timbul ketakutan dari Halimah. Karena anak-anak yang lain mahabari, jaka bahasa kita cil. Itu nah Muhammad, kan Nabi waktu kecil waktu itu Muhammad ada orang nang merabahakan lalu dadanya dibelah. Oh, ketakutan Halimah. Sidin lawan laki langsung mendatangi. Ternyata proses itu telah selesai dan Nabi sedang termenung duduk di dekat sebuah batu. Lalu Halimah bertanya, ada apa wahai Muhammad? Nah, maka dari situ timbul ketakutan di hati Halimah. Kalau terjadi sesuatu pada Nabi, sedangkan Nabi sedang berada di kampung mereka, di dalam pengawasan mereka. Maka singkatnya, di umur 5 tahun Nabi dikembalikan kepada Mama Sidin. Jadi umur 5 tahun Nabi dikembalikan.
Dan di periode ini juga lahir Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Di umur 6 tahun, jadi Nabi tadi bebulik ke mama umur 5. Di umur 6 lalu mama Nabi mengajak Nabi untuk bersama-sama berziarah ke Madinah untuk meelangi abah, karena abah Nabi meninggal di Madinah dan dikubur di situ. Nabi Muhammad ini yatim ketika berumur 2 bulan dalam parut. Nabi itu 2 bulan di perut abah Sirin meninggal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka ibu beliau membawa anak ini untuk menziarahi bapak. Tulaklah ke Madinah di umur 6 tahun. Begitu bulik, ternyata di tengah jalan Mama Sirin sakit dan wafat di satu kampung bernama Abwa. Kami alhamdulillah dengan Haji Fuad dengan kawan-kawan yang lain Allah beri kesempatan bisa berziarah ke Abwa. Abwa itu mungkin sekitar sejam dari Badar jaraknya. Satu kampung namanya Abwa. Di situ mama Nabi meninggal, di situ mama Nabi dikubur. Di umur 6 tahun Nabi sudah menjadi yatim piatu. Maka kemudian Nabi dibawa dan diasuh oleh yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini nama asli Sirin Barokah. Dan di tahun ini juga di umur Nabi yang ke-6 lahir Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman itu lebih muda dari Nabi 6 tahun. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di umur 7 tahun maka Nabi berpindah pengasuhan Sirin dari mama ke Kai. Jadi wafat ibu, Kai sekarang yang memelihara. Di tahun itu umur Nabi 7, datanglah seorang raja dari Yaman bersama para pengikut-pengikutnya dan mengatakan kepada Abdul Muthalib bahwa anak kecil ini pada dirinya terdapat tanda-tanda kenabian. Berarti dari kitab ini dikatakan bahwa di umur 7 tahun itu kakek Nabi sudah tahu bahwa cucu Sidin ini akan menjadi seorang Nabi. Bahwa cucu Sidin itu Nabi. Di umur 8 wafat kakek Sidin Abdul Muthalib. Jadi umur 2 bulan di perut bapak meninggal. Umur 6 tahun ibu meninggal. Umur 8 tahun Kai meninggal. Maka Nabi Muhammad berpindah lagi, diasuh, dipelihara oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Oleh Abu Thalib. Nah, di umur 11 tahun terjadi pembelahan dada Nabi yang kedua. Di umur 11 dada Nabi dibelah lagi. Karena hendak Mi'raj dibelah lagi, hendak Isra. Jadi ketika umur 11 dibelah lagi yang kedua. Di umur 12 tahun, nah ini. Di umur 12 tahun Nabi Muhammad ini mulai mengawani paman berdagang, menulungi paman. Jadi dibawa oleh Abu Thalib berdagang kemana? Ke Syam. Syam itu hari ini termasuk di dalamnya Jordan, Lebanon, Palestina, itu bagian dari Syam. Ketika dibawa sampailah di satu daerah hari ini bernama Jordan, Urdun kalau bahasa Arabnya, Jordan. Di situ ada seorang pendeta yang memperhatikan rombongan kuitan Nabi, rombongan paman Nabi bersama Nabi. Diperhatikannya, ini rombongan kok beda ketimbang rombongan lain. Maka pendeta ini yang bernama Buhaira atau Bahira, bisa dikatakan Bahira, bisa dikatakan Buhaira,
Maka pendeta ini melihat, beda nih. Maka diundanglah Abu Thalib beserta seluruh rombongan untuk dijamu makan. Begitu datang mereka, ujar si pendeta Buhairah, aku mengundang ikam semua, jangan separoh. Ini pasti ada yang tinggal. Ujar Abu Thalib, ada memang beberapa orang, termasuk ada seorang anak kecil kami suruh tinggal di sana, termasuk Nabi maksudnya, karena ada barang-barang yang mesti dijaga. Ujar Buhairah kata kawa, aku mengundang semua datang, maka datanglah semua. Maka kemudian Abu Thalib dan yang lain bertanya, kok ikam tahu bahwa kami ini datang kada semua? Kok tahu? Maka ujar Buhairah, aku memperhatikan bahwa setiap rombongan kalian ini berjalan, ada awan yang ikut berjalan menaungi kalian. Ada awan berjalan menaungi bubuhan kalian. Ketika kalian berangkat ke sini untuk memenuhi jamuanku makan, ternyata awan itu kada bergerak. Berarti ada orang yang dinaunginya di situ. Setelah datang Nabi, baru pendeta ini memperhatikan lagi, ternyata awan ini mengikuti Nabi SAW. Maka ketika Nabi datang, maka si Buhairah dengan tegas mengatakan, ini siapa anak ini? Nyebut takut, siapa ini? Ujar Abu Thalib, anakku. Kada berdusta juga bang, karena orang Arab itu menyambat keponakan itu anak juga. Ini anakku. Ujar Buhairah, kada mungkin. Anak siapa aku bertakon? Ya Abu Thalib kemanakanku. Iya ujar pendeta. Kok bisa tahu? Ujar Abu Thalib pulang. Karena ujar Buhairah, jika benar tanda yang aku baca, kada mungkin anak ini bekuitan. Mustinya yatim, dasar yatim. Ujar Abu Thalib, kenapa memang anak ini? Ujar Buhairah, dari tanda-tanda fisik yang kubaca ditambah awan yang mengikutinya ketika berjalan, maka tidak ada keraguan lagi bahwa kemanakanmu ini adalah seorang nabi yang dijanjikan diutus di akhir zaman. Ini orangnya. Dan ujar Buhairah, yang tahu anak ini bukan cuma aku. Orang-orang di sana mereka tahu tanda ini. Makanya orang-orang Yahudi, para jamaah asalnya bujur membaca kitab-kitab mereka, mereka bujur-bujur mengenal Nabi Muhammad ini lebih daripada anak. Kada mungkin kada tahu. Kayak apa kita tuh pinandu, anak kita tuh diisi tanda. Biar kayak apa kita itu anakku. Atau nang kayak orang misalnya guru nih. Jangan guru mukni. Guru Rijani bini sidin kada bercadar. Iya makanya kali juga kan ya pada akan nyindir kawan pulang. Guru Rijani ini kan bini kada bercadar. Lalu tiba-tiba bercadar. Berdiri bersama 20 bebini. Kira-kira pinandulah Ustaz Rijani nang mana bini nang mana lain. Pinandulah. Belum suah kalau lagi melihat bini bercadar. Coba sekali-sekali kita coba. Amun orang nang bujur tahu itu bininya, pinandu biar kayak apa ya, biar 30. Tahu itu biniku. Tahu kada bakal kada tahu. Kita melihat dari jauh gini bini kita tahu, mengetahui dengan detail kayak apa bini, kayak tujuh anak. Nah mereka tahu tanda Nabi lebih dari itu. Artinya kata kalau didustai mereka tahu benar. Makanya ujar si Buhairah, aku katakan kepada kamu segera anak ini bawa bulik. Kalau sampai dibawa terus dan mereka tahu ini adalah seorang Nabi, aku takut anak ini kalau kenapa-kenapa diulah buhannya. Dan buan Yahudi tahu seorang kelakuannya kayak apa. Melihat aja kalau sudah di TV, nang kayak apa biadabnya mereka. Tuh nabinya aja dibunuhnya. Yahudi itu nabi bubuhannya tuh dibunuhnya. Dan yang bertanggung jawab dalam percobaan pembunuhan Nabi Isa itu ya bukan Yahudi.
Makanya Tuhan itu kalimatnya kan main-main. Al-Quran itu ketika dikatakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Yang dimaksud dengan ghairil maghdub menurut sebagian ulama adalah orang-orang Yahudi. Al-maghdub itu orang Yahudi. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang pian beri nikmat, bukan jalan orang yang pian murkai. Siapa orang yang dimurkai? Yahudi. Itu murka banget Tuhan memang. Jadi wajar aja kenapa Tuhan sarik. Tuhan aja sarik melihat kelakuan buat Yahudi itu. Nah jadi ujar si Buhairah, bawa ponakan ini. Maka Abu Thalib kesian langsung membawa bulik Nabi SAW. Bawa bulik. Kada jadi berdagang demi menyelamatkan Nabi. Di umur 13 tahun Nabi Muhammad lahir Sayyidina Umar. Nah jadi Sayyidina Umar itu 13 tahun lebih muda dari Nabi. Inya sahabat yang 4 itu, 2 yang pertama mintuha, 2 yang terakhir menantu. Sayyidina Abu Bakar itu mertua Nabi. Nabi kawin dengan anak sirin namanya Sayyidah Aisyah. Sayyidina Umar itu mertua Nabi. Nabi kawin dengan anak sirin namanya Sayyidah Hafsah. Sayyidina Utsman itu adalah menantu Nabi, mengawini anak Nabi 2 ikong, Sayyidah Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Kawini seikong, meninggal seikong, kawin lagi seikong. Makanya gelarnya Dzun Nurain, yaitu orang yang memiliki 2 cahaya, karena 2 anak Nabi dikawini. Adapun Sayyidina Ali juga menantu Nabi karena menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Di umur 14 tahun Nabi Muhammad 4 perang namanya perang Fijar. Perang Fijar ini terjadi di kalangan Quraisy dan Nabi Muhammad saat itu masih remaja. Jadi Nabi hanya ikut memilihi panah, dijulung ke paman dan membantu orang-orang yang terluka. Tidak terlibat langsung di garis depan ketika Nabi umur 14 tahun. Di umur 16 tahun Nabi Muhammad berangkat menuju Yaman mengikuti paman sirin Sayyidina Zubair dan Abbas. Di umur 25 tahun, nah ini umur 25 sudah lah, pengen tahu aja kalau peristiwa yang terjadi di Nabi umur 25 apa? Apa umur 25? Apa santri? Menikah dengan Sayyidah Khadijah. Asalnya karena kejujuran Sidin ini disuruh untuk membawa dagangan Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah Khadijah ini asalnya beliau sudah pernah kawin 2 kali. Laki pertama meninggal, laki kedua meninggal. Habis itu Sidin kada terpikir untuk kawin yang ketiga kali. Banyak yang melamar, tapi Sidin belum terpikir hendak kawin. Singkatnya, begitu Sidin menyuruh pegawai Sidin namanya Sarah, Maisarah. Maisarah ini lelaki lah, lain begini. Maisarah. Berdagang, ada yang dikirim ke Irak, ada yang dikirim ke Mesir, ada yang dikirim termasuk Nabi membawa dagangan. Tetapi begitu rombongan Nabi bulik, tidak pernah Khadijah itu mengirim satu kafilah yang mendatangkan untung lebih besar daripada Nabi Muhammad. Yang kedua yang mengolah Khadijah kagum ini adalah cerita daripada Sarah. Ujar Sarah, Khadijah ulun berkisah lawan pian tentang kawan kami yang bernama Muhammad ini. Setiap masuk ke kampung orang berdagang, semua orang tuh pasti cinta. Kayak apa kada berujung ganal, kecintaan orang lawan sini luar biasa. Disayangi orang, dicintai orang. Apa-apa tuh pemayuan, akhlak baik, orang ketujuh. Oh kagum Sayyidah Khadijah nih. Selama ini orang berpikir untungnya jadi kada akhlak baik. Kagum
Ujar Sarah, pian jangan kagum dulu. Belum. Ulun nak ceritakan lagi ke pian tahulah. Ulun kada pernah macam ini sebelumnya. Selama kami berjalan bersama Muhammad berdagang, kami ini kada pernah kepanasan. Kenapa? Karena ada awan yang menaungi kami sebenarnya. Karena ada awan, itu ciri Nabi pada jemaah. Awan tuh mengumpati. Nah, tambahnya Sayyidah Khadijah kagum, timbul cinta. Sudahlah, kita kada bicara itu tuh kena bab sendiri, bab manakib Sayyidah Khadijah ya kena. Bulan Ramadan itu. Singkatnya terjadilah pernikahan di umur 25. Sayyidah Khadijah umur berapa? 40. Di umur ke-26, berarti setahun setelah menikah, lahir anak Nabi yang pertama yang bernama Zainab. Jadi umur Nabi 26, setahun setelah kawin, setelah menikah, lahir anak Sayyidin pertama namanya Zainab. Zainab ini kena, beliau ini yang mengharukan ceritanya, kisahnya kena di perang Badar. Laki sini ini umpat perang Badar, guru saudara. Lakinya menantu Nabi ini umpat perang Badar melawan Nabi, melawan kaum muslimin. Lalu termasuk orang nang ditawan. Jadi sini termasuk orang nang ditawan. Ketika ditawan, maka semua tawanan perang ini mesti ditebus. Karena di Badar itu 70 mati termasuk Abu Jahal, 70 ditawan. Bahwa begitu ditawan, semua yang ditawan ini ada yang nebus. Termasuk menantu Nabi ini ditebus oleh Sayyidah Zainab. Waktu itu Sayyidah Zainab masih di Mekah. Sayyidah Zainab tebus karena laki ini kasihan, laki ditabusi. Lalu sahabat membawa ke Rasulullah, ya Rasul, ini ada titipan anak pian menabusi lakinya. Lalu Nabi terdiam, diambil Nabi itu tebusan, dilihat. Begitu Nabi membuka titik banyu mata Nabi, ternyata yang dikirim adalah kalung yang diberikan Sayyidah Khadijah kepada Zainab. Jadi Sayyidah Khadijah ini berisi kalung kesayangan. Kalung ini dijulung lawan Zainab. Lalu kalung inilah yang dipakai Zainab untuk menabusi laki. Itu menangis Nabi SAW. Maka akhirnya Nabi Muhammad meminta izin kepada para sahabat. Karena kan bagaimanapun Nabi itu selalu bermusyawarah. Ujar Nabi, kalau kalian izinkan, aku ujar Nabi bolehlah membulikakan ini laki Zainab tanpa tebusan. Karena hak kalian tebusan ini, cuma aku minta izin. Padahal kalau Nabi mau lah lepas siapa anak protes. Tapi Nabi menghargai kaum muslimin. Nabi berbeda. Jar Nabi kayak apa menurut kalian? Maka mereka katakan, ya Rasul, kami umpat apa jujar pian. Maka Nabi melepaskan ini menantu Sidin, tetapi Sayyidah Zainab itu dikirim ke Mekah. Ya pada akhirnya mereka kembali bersatu lagi karena laki Sidin itu akhirnya beriman juga kepada Rasul SAW. Nah itu. Nah ini Sayyidah Zainab nih orangnya. Jadi Sayyidah Zainab ini lahir ketika Nabi umur 26. Ketika Nabi umur 29, kita loncati 26, 27, 28, 29. Di umur 29 lahir anak laki-laki Nabi yang bernama Qasim. Itu ketika Nabi umur 29. Makanya Nabi Muhammad itu disebut dengan Abul Qasim atau Abul Qasim. Abahnya Qasim. Ini anak laki-laki Nabi namanya Qasim. Mun orang kita Banjar jurulah menyambat Kasim. Menyerang kan? Jadi kan wadah coba dah anu julak Kasim jadi. Pada anu ada julak Kasim. Itu bahasa kita nyambat. Aslinya Qasim. Itu anak Nabi. Kita bernama Muhammad. Lalu menamai anak Qasim, kita kada boleh memakai nama Abul Qasim. Kita kada boleh disebut dengan Abul Qasim. Sebagian ulama mengatakan itu adalah haknya Nabi. Hendak cari nang lain.
Misalnya kita diisi anak namanya Qasim, anak kedua namanya Ridwan, maka kita dikatakan ya Abah Ridwan, abahnya Ridwan. Syair apa gerumung ini yang ada ya Abal Qasimnya? Darul Anwar. Habis itu di mana kalimatnya? Muhammad ya Abal Qasim. Apa? Sampai kalimat Muhammad ya Abal Qasim. Ini haim lah. Oh iya. La ilaha illallah. Nah, di umur 30, jadi umur 26 lahir siapa tadi? Zainab. Umur 29, umur 30 Nabi lahir Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi Sayyidina Ali itu berarti lebih muda dari Nabi 30 tahun. Berarti ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu di umur 40, Sayyidina Ali itu baru 10 tahun umur. Makanya beliau ini termasuk orang yang pertama beriman ke Nabi di umur 10 bersama dengan Sayyidah Khadijah, Sayyidah Zaid bin Harithah dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jelaslah di umur 30 lahir Sayyidina Sayyidina Ali ini Abah Sidin ketika melahirkan Sayyidina Ali ini Mama Sidin, Sayyidina Ali ini nama Sidin, nama Mama Sidin itu Fatimah, Fatimah binti Asad. Sayyidina Ali itu diisi mama namanya Fatimah, diisi bini nanti namanya Fatimah juga. Nah, karena Abu Thalib ini ekonomi sulit ketika itu dan Nabi membalas budi Sidin di Haragu Abu Thalib ketika kecil, maka dari lahir Ali bin Abi Thalib ini dipelihara oleh Nabi Muhammad. Jadi dari lahir Sayyidina Ali ini Nabi yang pelihara. Jadi berada hidup di rumah Nabi Sayyidina Ali. Di umur 32 lahir anak Nabi perempuan yang bernama Ruqayyah. Jelaskah? Umur 32 lahir siapa? Ruqayyah. Di umur 35, di umur Nabi 35, lalu di sini terjadi renovasi terhadap Ka'bah. Jadi Ka'bah itu direnov. Karena dulu Ka'bah ini banjir, dindingnya rusak, renov. Ketika itu terjadi perselisihan besar di kalangan mereka tentang siapa yang berhak menandak Hajar Aswad. Hajar Aswad itu bahari bebongkah. Hajar Aswad itu bahari sebijian macam ini umpamanya, atau macam ini sebijian. Ada bongkahannya. Tapi kemudian dicuri. Lalu kemudian dipecah. Ya hari ini yang ada di Saudi itu pecahannya aja lagi. Di zaman Nabi masih utuh. Ini siapa yang menandak di tempatnya di rukun? Bilanya di Mekah itu disebut bainar rukni wal maqam. Kalimat rukun itu bila disebut dengan mutlak itu bukan rukun Yamani maksudnya. Bila ada kalimat-kalimat itu bainar rukni wal maqam, bila disebut rukun, rukun itu Hajar Aswad maksudnya, bukan rukun Yamani. Nah, jadi bila ada kalimat bainar rukni wal maqam, antara rukun dan maqam, itu maksudnya antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, bukan rukun Yamani. Rukun itu ada rukun Syami, ada rukun Iraqi, ada rukun Yamani, ada Hajar Aswad. Nah, bila disebut rukun secara mutlak, Hajar Aswad yang dimaksud di situ. Baik. Kemudian siapa yang meletakkan ini batu? Mereka berhendak berkelahi. Itu kami nang kelompok di sini nang kuat jarbona kada kawa itu kami hendak betimpas gara-gara itu aja anda berkelahi. Maka mereka sepakat kayaknya sudah kita tunggu siapa kena nang pertama kali memasuki masjid ini. Siapa yang pertama kali memasuki masjid itu yang berhak hendak. Oke jawabannya. Sekalinya
dengan takdir Allah yang masuk adalah Sayyidina Muhammad. Begitu melihat Nabi masuk semuanya kesenangan. Artinya semuanya legowo. Ujar Bunda cocok. Bila ini yang meletakkan cocok sudah semua setuju. Coba. Saking mereka tuh semuanya cinta dengan Nabi. Tidak ada masa itu orang benci. Nabi itu tidak punya haters. Waktu itu tidak ada haters Nabi itu. Karena ada orang semuanya senang, semuanya sayang dengan Nabi. Jelas kah? Lalu ketika Nabi datang, Nabi sekarang berhak meletakkan, tapi Nabi bijak. Nah, Nabi surban. Nabi andak surban. Lalu Nabi menandak batu itu di atas sini nah. Lalu ujar Nabi kan membawa tuh pacang ke Ka'bah. Ujar Nabi qabilah anu megang yang ini. Qabilah anu megang yang itu. Qabilah anu megang sini. Qabilah megang semuanya. Akhirnya semuanya merasa berjasa. Itu bijaksananya Nabi. Akhirnya semua orang merasa kami ikut andil tadi jar memindah Hajar Aswad. Nabi melihat, padahal kalau Nabi mau angkat sorangan, tapi Nabi kada begitu pada jemaah. Nabi ajak. Begitu sampai Nabi ambil lagi, lah Nabi pasang. Semuanya langsung memuji sikap bijaksana Nabi. Nah itu terjadi ketika umur Nabi 35 tahun. Orang memang usia tuh kalau sudah 35 ke atas tuh harusnya matang dan mencapai puncak di umur 40. 40 itu ada rahasia ujar ulama. Ada rahasia di angka 40 itu. Buddha Siddhartha Gautama itu kan Buddha itu jaka bahasa kita tuh jaka bahasa Arabnya tuh munawwar, orang yang tercerahkan, orang yang diliputi oleh cahaya, itu Buddha artinya. Siapa Buddha ini? Namanya Siddhartha Gautama. Itu bersemedi ya bahasa kita tuh berkhalwat di bawah pohon selama 40 hari. Kayak itu di dalam agama Buddha tuh itu setelah inya berkhalwat 40 hari lalu menjadi tercerahkan, diliputi cahaya setelah 40 hari berkhalwat. Banjir yang terjadi pada umat Nabi Nuh itu 40 hari, seakan-akan mensucikan bumi. 40 hari itu kejadiannya. Nah, Nabi Musa meninggalkan Bani Israel naik ke Bukit Tursina itu 40 hari. 40 hari. Apabila pian hendak dibebaskan dari kemunafikan dan ada jaminan neraka, sembahyang selama 40 hari. Jangan tertinggal dari imam. Takbir bersama imam 40 hari. Kalau di Madinah kan jadi arba'in 40 waktu. 40 juga tapi 40 waktu. Nabi Muhammad mendapat wahyu di umur. Jadi ada beberapa rahasia yang diletakkan di angka 40 itu berjalan. Makanya manusia pun seharusnya akan mendapatkan kematangan itu di umur 40 tahun. Jadi kita nanti kita akan bahas di sini. Makanya kita itu bila umur parak sudah 40, sadang sudah. Artinya jika umur kita tuh 39, kita mencoba sudah untuk memperbanyak diri. Apa jaka bahasa orang wahin itu mulai bertahanuk, menyendiri dari segala kecenderungan. Kalau selama ini kita terikat dengan HP, maka menjelang umur 40 tuh mulai sudah kita tuh Jakarta di kamar aja dulu. Kada usah kemana-mana. Belajar untuk melepas dari apa yang maolah kita terikat dari urusan dunia. Bisa lah kira-kira lepas. Bisa lah HP ini kada dipingkuti selama 40 hari. Bisalah apapun, tapi siapkan dulu. Makanya dari sekarang bersiap. Sekira ketika kita 40 hari ini mencoba untuk menyimpan diri, kadang mengganggu apa-apa. Bersiap. Dan kita bagus berada di bawah bimbingan seorang guru ketika berkhalwat itu. Ada yang membimbing kita selama 40 hari itu. Nah itu karena kita akan lihat Nabi pun menjelang umur 40 Nabi menyukai khalwat sudah, menyukai tahannus. Sampai beliau menyendiri di Gua Hira. Di umur 40.
Dan 40 itulah batas watak seseorang itu. Bila sudah di atas 40 biasanya sudah sulit untuk berubah. Bukan kada bisa lah, bila Allah menginginkan ya bisa aja, cuma biasanya watak orang itu sudah terkunci di umur 40. Biasanya sudah. Biasanya cenderung dengan kebaikan, ya kayak itu sudah ringan nantinya untuk berbuat baik. Bila cenderung kepada keburukan, bukan karena bisa bertobat, bisa, tetapi itu tadi umur itu sangat memberi pengaruh. Maka biasa umur itu 38, 39 kita sedang aja pikir-pikir sudah parak sudah umur 40. Kapan lagi hendak menahan nafsu-nafsu nang nih. Supaya ketika umur 40 itu bujur-bujur kita berada di umur yang sangat matang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bani Israel itu takoliling mencari jalan memasuki Palestina, kada dapat. Kalau ulun kada khilaf berapa 40 hari ya udah. Taputarnya itu 40 hari. Hanyar tatamu Palestina itu. Tersasat. Dan Nabi Musa yang membawa Bani Israel itu, jangan pian kira Nabi Musa itu masuk Palestina, kada. Nabi Musa itu tidak sempat memasuki Palestina sejauh lemparan batu. Jadi ini di situ Palestina batasnya Nabi Musa itu, andai batu lemparkan maka di situ batas Nabi Musa. Siapa yang bertugas membawa Bani Israel masuk menaklukkan Palestina itu Nabi Yusha bin Nun. Yusha ini adalah orang yang menemani Nabi Musa ketika mencari Nabi Allah Khadir. Ini yang bersama Nabi Musa, dan ini yang salah satu mukjizat Nabi Yusha. Mukjizat beliau adalah ketika beliau berperang membebaskan Palestina, itu pas harinya adalah Jumat sore. Sedangkan orang-orang Yahudi itu tidak boleh melakukan aktivitas di hari Sabtu, hari Sabat. Baik malam Sabtu atau hari Sabtunya. Ini sudah parak maghrib. Bila maghrib harus stop perang. Sedangkan ini kada bisa di stop karena ini sudah menentukan. Maka Nabi Yusha meminta, ya Allah jangan tenggelamkan matahari sampai perang ini tuntung. Maka matahari itu tidak tenggelam kecuali perang itu bujur-bujur tuntung. Itu mukjizat Nabi Yusha bin Nun. Baik, itu terjadi di umur berapa Nabi tadi? Umur 35 tahun. Terjadi Nabi meletakkan Hajar Aswad dan terjadi renov. Di umur ini juga lahir anak Nabi perempuan yang ketiga. Yang pertama Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum. Di umur Nabi 35 tahun lahir Ummu Kulsum. Di umur 38 lahir Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Di umur 38 lahir Sayyidah Fatimah. Jadi Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu selisih 8 tahun. Dan mereka nanti dinikahkan oleh Nabi ketika di Madinah. Sayyidah Fatimah kawin dengan Sayyidina Ali di Madinah. Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali itu kawin menikah itu di bulan Safar. Karena ada sebagian orang beranggapan kada bagus jar kawin bulan Safar. Kada bagus, jangan kawin Safar jar kada baik. Kada. Nabi menikahkan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah di bulan Safar. Ada juga jangan kawin bulan Syawal juga ada juga. Kenapa kada bagus jar? Kenapa takapit 2 khutbah? Artinya Idul Fitri dan Idul Adha. Kadanya ada apa juga. Nang maksud takapit 2 khutbah bagus jangan kawin tuh jangan kawin waktu orang khutbah hari raya. Cuma kadang-kadang ada aja bahasnya takapit 2 khutbah ya, artinya antara Idul Adha Idul Fitri. Tapi pada dasarnya untuk masa ini para jamaah kita katakan lajui aja kawin tuh bisa. Jangan berlambat, lajui. Karena dalam hadis ada riwayat daripada Imam Ahmad. Imam Ahmad bin Hanbal beliau meriwayatkan hadis syirarukum uzzabukum. Seburuk-buruk kalian adalah nang bujang. Ini jangan sarik nang jomblo lah. Dikatakan
Syirarukum, seburuk-buruknya kalian adalah yang bujang. Bujang bukan bujang hendak kawin tapi lain, nang memang membiarkan dirinya membujang. Kalau memang kita hendak kawin tapi kebelujuran belum dapat tuh lain kisahnya. Itu nanti sudah berjuang. Haram menyerah, wajah sampai ke puting. Pokoknya kalau terus jangan nyerah. Nah makanya Imam Ahmadnya guru Rijaniya nang meriwayatkan hadis ini itu meninggal bini. Imam Ahmad bin Hanbal deh yang mengatakan meriwayatkan hadis seburuk-buruk kalian adalah nang bujang. Sidin ninggal bini, belum lagi bini Sidin itu dikubur. Jadi tunggu dulu, jangan dikubur biniku sebelum aku akad dulu. Sakingnya takutan takkan nang ini. Itu kada menyindir bang lah, kada menyindir kada kada. Itu apa? Itu Imam Ahmad meninggal bini belum dikubur. Kawin akan aku Imam Ahmad, akad nikah langsung. Bini belum dikubur. Karena takut dengan hadis tadi. Sidin yang meriwayatkan, syirarukum uzzabukum. Dan jangan berniat hendak membujang itu jangan. Dalam hadis Nabi katakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang menolak, enggan menjalankan sunnahku kan termasuk golonganku. Kecualinya berusaha belum ada jodoh itu kada apa-apa. Ini memang bersengaja ada hendak padahal mampu. Nah jadi zaman ini masalah kawin tuh lajui aja bisa sudah. Lajui tetapi pelajari ilmu juga berkaitan dengan pernikahan. Jangan salah paham, lajui tapi kada ilmu repot juga. Belajar. Ini nang lucu nih, begitu dipadahi orang, ayo jar lajui kawin, mun kawan di bulan Sya'ban nih, jangan jar. Kada bagus kawin Sya'ban nih, jar sial. Nahas jar. Kena aja kawinnya yang bagus tuh bulan Rabiul Awal. Kalawasan nunggui nang kawin bulan Sya'ban pada kada bagus ya, tapi mahadang Sya'ban ke Rabiul Awal anaknya kasara kamari dibawa orang, digonceng nang pacar ke kemana-mana bawa. Hari ini pacar boy berjalanan ke Sangkulirang, hanyar datang 3 hari bawainya pulang ke Melak. Mak ini mengampas ke apa? Umpat pacar mengampas bisa juga. Cuma kawin Sya'ban ditawari kada mau, kada pas ya waktunya kada bagus. Tapi mahadang Rabiul Awal, mahadang bulan bagus. Tapi kasana kamari mahadang Sya'ban tuh, mahadang Rabiul Awal tuh kasana kamari diangkut orang, bawa ke sana, bawa ke situ, bawa ke sana, bawa ke situ. Amun ka itu lajui aja kawin aneh. Baik. Kawin itu intinya sebuting, cari nang solehah, habis saya sudah. Masalah muha itu biar bungas, yang penting solehah kan gitu. Iya kalau masalah bunga sugih itu urusan kena, yang penting solehah dulu. Karena mau cari seorang, aku kada mau guru Rijani aja, aku pokoknya cari bini nang bungas sugih, anak orang baik, mau kawalusan pondok. Kadanya seorang aja mencari itu orang gitu juga, mencari orang gini, mencari laki nang bungas juga, nang sugih juga, anak orang baik juga. Jadi sudahlah, kada kawa kita mengumpulkan semuaan itu di satu orang. Bunga semua kada sugih kada bungas. Ada aja kurangnya, kada nang lebihnya bang. Nah kalau mau kada mau harus memilih juga.
Sudah ujar Nabi, fazfar bidzatiddin, maka ambillah keberuntunganmu dengan memilih orang yang agamanya baik. Tadi dia ada kasih untung. Pilih yang baik agamanya. Itu Nabi melajari, pilih yang agamanya bagus. Jadi jangan terlalu pemilihan bana jualah. Selamanya solehah aja, baik aja sudah, jangan sampai anak lambat juga. Dan jodoh tuh kan kalau jadi tangguh. Behimat berpacaran si A si B. Pacar pertama orang Berau, putus, setahun putus, batu berpacaran pulang lawan orang Pontianak. Putus pulang setengah tahun, putus berpacaran pulang batu lawan orang Ternate. Putus pulang mbah tuh iya pulang berpacaran pulang orang Aceh. Nah, ujung-ujung sakalinya nang dikawininya tuh orang Kemuning. Besar Kemuning, berdiamnya di Kemuning, nang dikawini orang Kemuning. Cocok sudah behiga negang. Kayak itu bang jodoh kasana kamari becari behimat harus nang dikawini nang peparak anu saurang juga beberapa tahun tuh menghargai anak orang benar. Nah jadi kayak itu jodoh ini bilang jodoh rezeki semua tuh kadang yang kau ditangguh. Rezeki itu kayak itu juga kita cari kesana sekalinya dan datang nang di situ. Rezeki ini aneh juga. Mau unjun hendak ke mana jadi guru sirat, hendak ke laut di guru sirat mau unjun, tulak jo umpat mau unjun seharian, umpat mau unjun kada dapat iwak seharian, gelombang dapat, tantaran patah, bepanas iya bulik kada bawa iwak, begitu bulik ada tetangga mandare Pak Haji jar nih ulun ke Bulujan datang mau unjun ada berlebihan iwak ini membari jar. Aneh kalau harusnya iwak ini didapat dengan cara mau unjun. Usahanya ke situ dapatnya lewat sini kan aneh. Kayak itu rezeki. Beusahanya ke mana, anunya ke mana. Wahnya ajaib. Jodoh itu ajaib, rezeki itu ajaib. Nah intinya kalau kita sadar rezeki dan jodoh itu Allah yang menetapkan, maka minta lawan Tuhan. Minta bermunajat tengah malam. Tuhan kirim apa? Kanlah aku, nah itu kekasih yang baik hati. Kenapa minta boleh aja Allah. Makanya kan namanya munajat. Munajat. Bukan sini karena tahu di lagu. Nyatahunya beburdahan aja. Ada apa boleh minta jodoh tuh boleh. Santri bang, kalau santri bang jar. Setiap sujud membaca Rabbana hablana min azwajina, Allah jadikanlah istri-istri kami apa qurrata ayun, yang menjadikan kami senang bila melihat. Wah doanya balik aja belum lagi, orangnya belum balik tapi doanya kayak itu. Kada papa baca aja, anggap itu tabungan, baca mulai wah ini. Masalah kabilah Tuhan mengabulkan gampang aja, karena mungkin juga kan kawin sebelum balik. Cuma baca doa tuh mulai wah ini supaya anak bini menjadi orang yang menyenangkan hati dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di umur 39 Nabi mulai senang menyendiri. Makanya di sini habbaballahu taala ilaihil khalwah. Nah Allah mulai maulah Nabi senang menyendiri. Fakana yakhlu bi ghar Hira, dan beliau suka menyendiri di gua Hira. Yatahannaf fihi, dan beliau beribadah kepada Allah di situ. Baik. Di umur 40 baru turunlah wahyu kepada Nabi itu surah umur 40 surah apa turun? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi. Cukup lu sampai 40 karena kita sambung. Jadi 1 sampai 40, lanjutnya kena 40 sampai hijrah.
sampai habis sekali sampai 63 tahun. Karena kan sejarah ringkas saja. Tapi yang mulai banyak cerita nih karena setelah hijrah. Karena peristiwanya yang terjadi itu banyak benar terekam sejarah. Peristiwa yang antara umur Nabi 40 menuju 63, pada 23 tahun aja Bang, tapi akan Nabi menemui banyak di situ, mulai banyak rintangan, ujian dan sebagainya. Karena Nabi itu setelah mendapat wahyu itu kada langsung juga terang-terangan. Pertama tuh sembunyi-sembunyi juga dulu. Jadi apa-apa tuh ada tahap, ada ada step by step. Jadi silahkan kita pian cari kitab kita untuk yang kita baca setelah menuntungan kisah Nabi ini, karena adalah kitab namanya Al-Ajalatus Sibaq. Kitab Ajalatus Sibaq. Ajalatus Sibaq itu ila makarimil akhlak karangan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Wallahu a'lam bishawab. Itu bagus, kitab berbicara tentang akhlak dan juga dosa-dosa yang harus dihindari, dan juga hadis-hadis Nabi yang sangat penting yang disebutkan dalam kitab itu. Itu bagus kitab. Dulu kami belajar dengan Habib ketika di Hadramut, dan Habib yang menyuruh membaca kitab ini. Jadi waktu tuntung malam itu ulun bertakwa dengan Habib kitab apa yang kami baca. Setelah kami tuntung membaca Yahul Walad Ujar Sirin, baca kitabnya Ibu Muhammad Haddar, yaitu kitab Ajalatus Sibaq. Wallahu a'lam bishawab. Mudah Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita, dan mudah kita yang hadir kada akan mati ke dalam keadaan usul khatimah ba'da tulil umur fi khalatu fa'afiyah. Mudahan bisa berhaji beratan insyaallah dengan haji yang mabrur, umur-umur makbulah, dan mudahan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan kita beratan dikabulkan hajat dunia akhirat, diberkahi oleh Allah. Ala hadhihi ni'a ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi wa sallam. Hadratin Nabi al-Fatihah.